pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Para pendapat sekali lagi katakan, sekarang telah tiba keselamatan. Sekarang telah tiba, haleluya, keselamatan dan kuasa, amin. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya. Para pendapat kita oleh darah anak domba. Yes, kita sudah jadi kemenangan. Jadi kemenangan setiap ada. Kita kalahkan wasanya, dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak. Engkau ada bersama kami sore ini, Tuhan Yesus. Engkau sendiri yang berbicara kepada mempelai-mempelai-Mu sore ini, Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, apa yang Tuhan inginkan atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bu Maria, saya izin kesaksian sebentar karena baru tadi di sini saya dapat. Jadi di luar sharing ya, waktu jadi potong. Tadi yang kesaksian kan 3 orang. Semalam waktu Bu Maria aku tugas sharing kan, saya tuh langsung itu saya cuma doa, Tuhan mau ngomong apa, saya bilang. Saya tuh dengan cepat itu tiba-tiba tulis-tulis loh, kok 7 poin, saya bilang gitu kan. Ngobrol-ngobrol sama Cesar, kakak cukup nggak waktunya? Iya juga ya, terus saya kurangin aja deh, saya bilang gitu kan. Terus tapi saya tiba-tiba dapat ide lagi gitu, cukup aku bilang, aku pakai cara lain gitu. Tapi di sini tadi, pertama Bu Yo cerita soal keintiman, itu poin saya sudah diambil 1 sama dia. Beneran, berarti bener dipotong beneran. Tadi Bu Dia bilang mengenalkan anaknya kepada Kristus itu membawa anak ibu mau jadi calon mempelai. Itu poin saya juga udah diambil yang kedua tuh. Saya tuh sampai kaget tadi makanya. Bener ya tuh memang harus dipotong ya. Terus tadi Bu Yani, kamu jangan selamat sendiri dong, beneran. Selamatin keluarga kita. Itu semua poin-poin sudah diambil semua loh. Oke, nggak apa-apa. Ini saya bawa contekan ya. Kita langsung aja, tema kita kan hari ini siap jadi mempelai Kristus. Kita langsung sama-sama buka yang sudah Wahyu 19 ayat 7. Boleh dibantu dibaca. Sudah ada yang dapat? Siapa yang mau baca? 19 ayat 7. Demikian firman Tuhan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap. Diawali dengan marilah kita bersukacita. Bersukacita itu pasti ada alasannya. Di sini alasannya bahwa
hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kita semua juga kalau mau merit pasti happy ya. Tapi masalahnya ini kita siap nggak jadi mempelai Kristus? Ya, siap nggak? Nah poin apa sih step-stepnya kan? Mau menuju menjadi mempelai itu yang sudah nikah pasti tahu lah. Ada step-stepnya. Nah kalau untuk menjadi mempelai Kristus juga ada step-stepnya, nggak langsung auto jadi mempelai gitu kan. Nah poin saya yang pertama itu mengenal Kristus dan dikenal Kristus. Nah itu tadi sudah diambil Budia. Nah saya mau peragain ya, jadi biar cepat waktunya saya minta tolong suamiku Teddy. Ini kita kan mempelai nih berdua. Jadi gini, mengenal Kristus dan dikenal Kristus juga. Nih ini contoh, misalnya ini tidak saling kenal. Tidak saling kenal. Mungkin nggak saya menikah? Tidak saling kenal, nggak mungkin kan? Nah gitu, jadi kita coba kalau Neng, mau kawin nggak sama abang? kenal kagak, siapa yang mau nikah? Kenal yuk. Ini kata, Boleh dong nikah sama abang, udah kenal. masa baru kenal nikah? Enggak dong. Emang Saya kan belum kenal kamu, rumahnya di mana, pemarah enggak, sabar enggak, jujur enggak. Saya kan belum kenal, jadi nggak bisa langsung nikah. Oh itu jalan-jalan yuk kalau belum sama abang. Nanti aja ya, udah. Gitu dulu. Gitu. Jadi kurang lebih begitu. Kalau nggak kenal, mana mungkin tiba-tiba menikah kan? Nah, terus kenal pun baru kenal nih. Banyak orang di luar sana kenal Kristus, tapi mungkin nggak mereka jadi mempelai. Mereka cuma tahu loh, bukan hanya Kristen, orang yang agama yang lain, yang tidak kenal Tuhan tahu bahwa itu Kristus kan. Tapi mereka nggak jadi mempelai gitu loh. Sudah kenal pun, yang sudah Kristen pun hanya tahu, oh saya agama Kristen, saya pengikut Kristus, tapi belum tentu jadi mempelai gitu. Nah itu ya yang soal mengenal dan dikenal. Jadi kita bukan cuma mengenal Kristus, tapi Kristus harus kenal kita. Ini loh calon mempelaiku, harus dikenal Kristus seperti itu. Nah terus sudah dikenal ngapain gitu kan? Nah udah dikenal ngapain? Percaya. Kayak tadi misalnya saya kenalan sama Teddy kan, saya sudah berteman. Saya selama berteman, selama kita berjalan bersama Tuhan, kita kan mengenal. Oh si Teddy ini orangnya jujur, misalnya sabar apa. Oh saya percaya. Sudah percaya baru saya bisa menerima dia kan jadi calon saya gitu. Nah begitu juga Kristus, kita waktu beribadah kepada Kristus kita sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan, hal yang ajaib gitu kan. Nah selain percaya kan kita jadi terima dong, kita udah percaya Kristus pasti terima dia kan. Nggak mungkin dong tadi saya percaya kamu ya udah saya percaya aja kan, enggak. Tuhan Yesus saya percaya ya sudah saya cukup percaya, tapi kita mau terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu poin yang kedua. Nah kita baca dulu ya di Amsal 8:35. Aku bacain deh. Amsal 8:35. Karena siapa mendapatkan aku mendapatkan hidup dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi butuh satu proses. Kita terima Kristus sebagai Juru Selamat, nggak hanya terima aja, tapi butuh satu proses untuk mencapai satu tujuan. Jadi kita terima Kristus sebagai Juru Selamat itu kita punya satu tujuan, yaitu dikenan Tuhan. Dikenan Tuhan ya. Nah sekarang poin yang ketiga, ini keintiman dengan Tuhan yang Bu Yo tadi bilang gitu. Jadi waktu saya menerima, misalnya kita pacaran ya, menerima calon kita, nggak mungkin dong, ya udah saya terima kamu jadi pacar, udah. Nggak pernah telepon, nggak pernah ketemu, kan nggak mungkin kan? Nah, jadi saya harus bangun hubungan, sering telepon. Kalau dulu tadi telepon melulu. Saya pulang kerja belum mandi, ditelepon sampai malam. Nah, jadi kita sama Kristus juga gitu. Saya sudah terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya mau mengejar satu tujuan, yaitu berkenan di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Kita bangun hubungan intim sama Tuhan. Tiap hari kita menyapa Tuhan lewat doa. Membangun hubungan lah pokoknya, berdoa. Kayak kita komunikasi lah ya, telepon. Firman-Nya. Di firman itu kita belajar banyak tentang pribadi Tuhan. Nah itu hubungan intim. Ya, yang poin keempat hidup dalam kekudusan. Nah saya supaya gampang saya jadi ilustrasiin ke kehidupan nyata ya. Misalnya kita sudah pacaran nih, mau menikah. Pasangan kita kan punya satu ketidaksukaan, misalnya dia biasaan memang anak Tuhan,
Saya nggak suka kalau calon saya misalnya jalan sama cowok lain, misalnya pergi ke bar, pergi minum-minum gitu, dia nggak suka kan. Kita kan nggak mungkin melakukan apa yang dia tidak suka, kan? Kita nggak mungkin dong ya. Nah begitu juga dengan Kristus, kita menjaga kekudusan, melakukan apa yang Kristus mau, menyenangkan hati Tuhan gitu, menyenangkan hati Tuhan. Ya kita baca, aku baca ya di 1 Petrus 1 Petrus 1 ayat 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Contoh misalnya gini, kita punya calon pasangan misalnya yang memang anak Tuhan, yang rajin, otomatis kehidupan dia kan kalau nggak gereja persekutuan, bener nggak? Pulang kantor pasti kalau nggak persekutuan ke gereja, pelayanan itu terus. Jadi otomatis kita kan ngikut ke sana. Nah kalau kita punya pasangan yang hobinya ngebar, hobinya jalan-jalan, otomatis hidup kita bawa ke sana gitu loh. Jadi seperti Tuhan juga, Tuhan bilang saya kudus. Jadi kamu juga harus kudus kalau mau ikut Tuhan, kalau mau jadi mempelai Tuhan kan. Nah memang ini butuh proses, butuh satu komitmen, butuh satu hubungan intim hingga bisa mencapai apa yang Tuhan mau. Terus yang kelima, memberitakan Injil dan kedatangannya. Itu yang Tuhan mau dari mempelainya. Nggak cuma diem dong, udah terima Kristus, ya udah gue diem aja. Yang penting gue selamat. Nggak, Tuhan mau mempelainya itu memberitakan Kristus. Karena apa? Tuhan mau datang menjemput mempelainya itu dari ribuan tahun dulu udah pengumuman. Benar nggak? Di Alkitab itu ribuan tahun udah pengumuman gitu loh. Jadi kayak kita juga kalau mau menikah nggak mungkin kan diem-diem. Aku mau merit tuh jangan ngomong-ngomong ya. Aku mau merit jangan ngomong-ngomong, kan nggak mungkin gitu kan. Kita mau merit pasti kita bikin undangan, sebar sebanyak mungkin, keluarga, temen, semuanya kita umumin. Itu pernikahan. Kita contoh Tuhan Yesus, ribuan tahun udah pengumuman dulu, mau jemput mempelainya aja belum siap kan, tapi dia udah omongin kenapa, tujuannya supaya kamu siap. Kayak mempelai cowok juga pasti ngomong, nah tahun depan kita rencana merit loh. Yaudah kita kan cewek siap-siap ya, kita siap-siap semuanya gitu. Nah jadi memberitakan Injil dan kedatangannya. Betul yang tadi Bu Yani bilang, jangan selamat sendiri. Kita mau orang-orang yang kita kasih, bahkan semua orang, seperti hati Tuhan lah. Mau banyak orang diselamatkan ya. Oke, yang keenam, siap tidak punya nama. Nah, orang yang sudah menikah itu biasa istri itu nama itu nggak penting. Tapi ini secara umum aja, prakteknya sih enggak ya. Contoh, kadang-kadang ada orang-orang yang panggil saya nih, Ibu Teddy, Ibu Teddy. Jadi nama saya dia nggak tahu. Dia tahu nama juga dia nggak mau panggil nama saya. Dalam Ibu Teddy, Ibu Teddy. Ada yang seperti itu. Nah saya juga kalau telepon ke misalnya ke lembaga-lembaga, misalnya pas lagi nelfon ke Telkom dan gitu, yang kantor-kantor gitu, saya juga nggak mau ngomong nama saya. Dari siapa Bu? Ibu Teddy saya bilang gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita yang sudah jadi mempelai nggak penting nama. Nama suami yang di depan. Begitu juga kita mempelai Kristus, nama Tuhan yang di depan. Apapun yang kita lakukan, bukan kakak yang nyembuhin, bukan Maria yang nyembuhin, Bu Maria yang nyembuhin, bukan siapa yang nyembuhin, Tuhan yang sembuhkan, nama Tuhan di depan gitu kan. Itu. Terus yang ke-7 ya, sebentar. Yang ke-7, mempelai pria akan membawa mempelai wanita ke tempat kediamannya. Bener nggak ini secara umum? Udah married kan si istri dibawa pulang dong. Saya juga gitu, waktu married langsung dibawa pulang ke mertua. Nah, saya mau bacain Yohanes 14. Kita sama-sama baca ya, biar Yohanes 14. Ayat 2. Oke, saya bacain Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi sama seperti kita suami istri udah menikah, Tuhan kita dibawa ke rumah suami kan. Jadi seperti juga Kristus, di mana Kristus ada, kita harus ada, karena kita mempelainya gitu loh. Nah,
Itu aja sih dari saya 7 poin ya. Tuhan memberkati. Menyala